Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kematian pada seorang perempuan yang hamil antara lain adalah aborsi, apalagi jika tidak dilakukan secara medis. Telah hadir di studio kami Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Profesor Dr. Ilham Utama Marsis. Prof Marsis, selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir ada Direktur Bina Kesehatan Ibu Dr. Gita Maya Kumarasakti. Ibu Maya, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Baik, saya akan ke Prof Marsis terlebih dahulu. Ada data yang menunjukkan ini luar biasa mencengangkan, Prof Marsis. Kasus aborsi meningkat 15% setiap tahunnya dan angka terakhir ini mencapai 2,4 juta per tahun. Apakah ada data yang dimiliki oleh IDI? Baik, saya melihat di sini memang untuk kasus abortion yang di Indonesia itu sekitar 750.000 sampai mencapai 1 juta per tahun. Dilakukan suatu unsafe abortion. 2.500 diantaranya mati berakibat kematian, kurang lebih 11,1%. Hal ini sesuai dengan data WHO yang menyatakan 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Sebenarnya data-datanya jauh lebih besar. Karena kita ketahui suatu proses aborsi itu adalah satu transaksi tertutup. Kalau dari Kementerian Kesehatan, Ibu Maya, adakah hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mengenai kasus aborsi yang ternyata fenomenanya adalah gunung es, di data di masyarakat mungkin lebih banyak terjadi? Nah, Kementerian Kesehatan sebagai amanah dari Undang-Undang 36 tahun 2009 sudah membuat yang disebut PP 61 tahun 2014 yang disebut tentang PP Kesehatan Reproduksi. Di dalam PP tersebut ada 3 hal penting yang termaktub di dalam PP Kesehatan Reproduksi tersebut, yang terkait dengan kesehatan ibu, kemudian yang terkait dengan pengecualian aborsi yang disebabkan oleh indikasi kedaruratan medis dan karena korban perkosaan, kemudian kehamilan di luar alamiah. Fenomena aborsi itu bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan, ya, karena pelaku tadi disampaikan adalah banyak di kalangan remaja. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi itu menjadi penting, dan pendidikan kesehatan reproduksi itu juga harus bekerja sama juga dengan di institusi-institusi pendidikan. Remaja-remaja kita yang masih di sekolah. Tapi memang ada gitu pendidikan soal reproduksi dan juga seksual di kita tidak mengatakan sexual education. Yang kita sampaikan adalah pendidikan kesehatan reproduksi, di mana baik siswa putra maupun siswa putri mengerti tentang organ-organ reproduksinya, sehingga ketika mereka bergaul antara laki-laki dan perempuan, mereka mengerti konsekuensinya. Oke. Bagi kalau misalnya, Prof, saya tanya pendapat Anda, ini juga banyak dokter-dokter yang, kami punya penelusuran juga, ini dokter-dokter berkedok klinik gitu ternyata melakukan aborsi secara ilegal. Dari pandangan Anda sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, seperti apa nih perilaku dokter-dokter ini kan juga melanggar sumpah dari dokter kan? Mungkin kita harus tinjau kembali, memang terbitnya PP 61 2014 sebenarnya adalah tujuannya untuk memberikan jalan keluar untuk aborsi yang aman. Nah, kalau saya mengatakan PP 61 ini malah saya berpendapat harus disempurnakan lagi. Ini celah yang sangat berbahaya, jadi dimanfaatkan oleh kawan-kawan saya yang ada. Seharusnya memang kalau menurut saya harus direvisi, di mana pada waktu itu disebutkan bahwa sesudah terjadi pembuahan dia dianggap sebagai makhluk hidup dan tidak boleh dihentikan kecuali ya adanya misalnya suatu keadaan kedaruratan. Saya mengajak Ibu dan juga Bapak dan juga pemirsa untuk melihat lebih jauh. Kami akan menunjukkan betapa mudahnya akses untuk menggugurkan kandungan secara medis. Tim NSM melakukan penelusuran dan berhasil menemui seorang oknum dokter yang membuka praktek aborsi berkedok klinik ini. Berikut hasil investigasi kami. Sore itu, saya menuju kawasan Jakarta Pusat untuk mencari lokasi praktek aborsi ilegal. Saya memang tengah mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan. Tapi penelusuran saya murni hanya untuk membuktikan betapa menjamurnya keberadaan tempat aborsi berkedok klinik. Saya mencarinya di antara deretan pemukiman ini. Saya memasuki salah satu rumah yang tercantum plang nama dokter spesialis. Memasuki rumah, saya disambut bagian administrasi. Sore.
Oh, mau tanya dulu sih sebenarnya, karena saya terlambat. Iya, nomor. Ini pendaftarannya 50. 50.000. Konsultasinya 250, jadi 300 dari depan dulu. 300.000. Setelah dari hasil USG baru digunakan langsung sama dokternya. Oh, gitu. Tapi USG-nya itu USG dari luar atau langsung Di sini yang isinya. langsung ya? Langsung. Setelah nanti dari hasil USG baru digunakan langsung sama dokternya. Gitu. Ya. Setiap pasien ternyata diharuskan membayar biaya sebesar Rp300.000 hanya untuk periksa dan konsultasi terlebih dahulu. Usai memberikan identitas sekadarnya, saya diminta untuk menunggu kedatangan sang dokter. Saya memanfaatkan waktu untuk melihat situasi klinik ini. Rumah yang tak terlalu bersih dan higienis seperti klinik pada umumnya. Orang pun bebas lalu lalang dan keluar masuk ruangan. Tak lama kemudian, dokter yang akan memeriksa saya datang. Sorry, dokter. Duduk. Apa nih? Saya telat. Iya, tapi sudah belum. Kapan terakhir mens? Terakhir mens itu akhir Oktober. Kira-kira Oktober. Sampai sekarang seharusnya sih sudah ya. Saya pun diminta untuk berbaring di atas ranjang periksa pasien untuk cek USG atau ultrasonografi. Klinik ini memiliki peralatan medis pemeriksaan kehamilan yang cukup lengkap. Namun bisa saya katakan, kondisinya terlihat usang. Tak berapa lama, dokter membacakan hasil USG-nya. Tanpa banyak pertanyaan, dokter menyarankan saya segera diaborsi sebelum janin membesar. Ya Allah. 8 minggu nih ya. Ini ukurannya. 7 minggu 6 hari ya, kira-kira 8 minggu. Kalau nggak mau ya sedot caranya. Disedot tuh pakai alat apa ya, Dok? Suntik gitu. Oh, saya nggak bisa ngerasain. Ya, 6 juta. Di akhir penelusuran, saya menyudahi konsultasi dan meninggalkan ruangan dengan alasan akan kembali jika sudah memiliki uang yang cukup. Apa yang saya temukan membuktikan bahwa masih terdapat oknum dokter yang menyalahgunakan profesinya untuk tindakan aborsi. Prof. Marsis, saya minta tanggapan Anda. Itu hasil penelusuran dari tim NSI. Baik, saya katakan tentunya di sini Pak tidak bermain dokternya sendiri. Ada satu rangkaian rantai yang kita sebut dengan suatu sindikatnya. Menurut hemat saya, ini pasien kadang-kadang tidak datang langsung ke dokter, tapi ditangkap oleh yang namanya perantara-perantara. Nah, memang sulit kalau tidak tegas. Saya katakan bahwa ketegasan hukum, penegakan hukum ini yang diperlukan untuk memberantas aborsi yang ilegal. Terima kasih. Oke, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau lihat dari film tadi, kalau memang itu mulus, dia tidak meninggal. Tapi banyak sekali kasus-kasus aborsi terjadi perdarahan kemudian meninggal. Ya. Dan ketika meninggal lalu baru dilacak. Baik, Bapak Ibu, kita akan tetap melanjutkan diskusi ini pemirsa, dan juga kami akan hadirkan informasi penjajah obat penggugur kini secara terang-terangan membuka lapak online. Satu persatu produk untuk menghentikan kehamilan pun diperkenalkan tanpa ada batasan. Sebuah fenomena yang membuat tindakan aborsi seolah-olah menjadi hal yang lazim. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.